Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu pada hari penampakan Tuhan yang dinyatakan dalam diri ketiga orang raja atau sarjana dari timur yang menyebut diri sebagai orang Majus. Bantu kami ya Bapa untuk melihat kenyataan bahwa Yesus adalah Raja, bahwa adalah Tuhan bagi hidupku, yang berperan memberi keselamatan kepadaku, juga kepada segala bangsa. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sebetulnya sangat mengagumkan ya bahwa kelahiran seorang anak itu memikat 3 orang dari timur, dari Iran katanya, dari Irak, datang bersama-sama untuk menemukan apa arti makna dari bintang yang membimbing mereka itu. Ya. Dari tempat mereka berasal, lalu bintang itu menunjukkan dengan jelas di tempat di mana Yesus dilahirkan. Dan secara logika akan sangat sulit kita mengerti. Dan tanda itu ternyata tidak hanya tanda bintang-bintang yang gemerlapan yang seperti apa kita tidak pernah tahu, tetapi bintang itu pun dilihat di negeri Cina. Jadi menurut manuskrip yang tertinggal di Cina, pada saat Yesus dilahirkan itu mereka juga melihat kekaguman, keindahan, keanehan dari bintang-bintang di langit itu, tapi mereka tidak bisa menjawab. Hanya ketiga sarjana itu datang, coba lihat, dengan onta, dengan berapa lama mereka berjalan itu dan menemukan Yesus. Jadi apa artinya pesta Epifani, penampakan? Penampakan dinyatakan juga dengan ketiga orang Majus, peristiwa-peristiwa yang aneh yang di luar nalar kita yang terjadi untuk dirayakan bersama adalah tadi itu 3 orang Majus. Ya, peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, peristiwa di mana katakanlah Yesus dibaptis ya, di Sungai Yordan. Jadi itu juga penampakan. Jadi menampakkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya nabi, tapi sungguh-sungguh Allah yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itu tadi orang Majus, tanda yang menampakkan. Yesus dibaptis, tanda engkaulah Raja semesta alam. Ya. Kemudian bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Air biasa berubah menjadi anggur. Nah, para saudara, apa yang kira-kira dapat kita renungkan dengan peristiwa yang mau dirayakan oleh gereja ini? Dengan Epifani, dengan penampakan itu. Pertama adalah sejauh mana kita sebagai orang Katolik yang sudah bertahun-tahun menjadi Katolik dibaptis, dapat melihat, dapat mengalami keilahian di dalam diri kita. Sejauh mana kita melihat peristiwa-peristiwa mujizat-mujizat yang terjadi pada kita, God of surprises. Ya. Keanekaan Allah, keajaiban, kejutan Allah dalam diri kita. Nah, sebelum kita melihat itu di luar diri kita, maka kita lihat sebentar yang sudah kita jalankan ini, Ekaristi misalnya. Apakah kita bisa melihat, mengalami baptisan yang kita terima sejak kita dibaptis hingga sekarang? Apakah kita bisa melihat mujizat cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu? Dalam peristiwa ritus-ritus gereja ini, ya, yang kita jalankan ini, apakah kita merasakan ada sesuatu bimbingan Tuhan yang diberikan kepada kita? Ini pertanyaan yang penting dan sangat sentral, karena kalau tidak, kita hanya mengalami ritus-ritus dijalani begitu saja tanpa makna. Sehingga banyak orang banyak juga yang meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak ada maknanya. Ya. Banyak sekali orang hanya mengikuti, menjalani aja. Ke gereja, doa rosario. Ya, baca kitab suci. Tapi membuat peristiwa gerejawi, peristiwa yang dirayakan di gereja itu memberikan makna atau tidak kepada diriku.
bersentuhankah dengan pengalaman-pengalaman hidupku sendiri? Ini pertanyaan yang menurut saya sangat sentral supaya kita mengalami, supaya kita merasakan, supaya kita melihat dengan mata batin, dengan panca indera batin kita. Yang kita jalankan itu punya makna atau tidak. Dan itu membutuhkan apa? Keterbukaan. Keterbukaan hati. Ya. Kalau kita tidak terbuka atau kita punya prinsip-prinsip yang mungkin berbeda, ya, itu juga menjadikan sesuatu pertanyaan yang harus kita miliki. Jadi keterbukaan, ya, keterbukaan. Tanpa keterbukaan mata kita akan tertutup semua. Semoga kita semua semakin terbuka dan semakin melihat bahwa pelayanan karya misi, karya ministry, kayak pelayanan gereja apapun juga perlu dimaknai dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menjalankan apa yang sekedar dijalankan. Semoga Anda dan saya dan kita semua di masa penampakan ini dapat melihat Tuhan yang hidup, yang hadir, yang nyata dalam diri kita. Saudara, saya menyatakan ini karena tantangan besar dalam diri kita. Ya, ilmu orang muda, anak muda sekarang tidak mudah percaya kepada sesuatu yang sudah kita jalankan. Coba Anda lihat, perhatikan ketika Ekaristi dan segala macam, mereka tidak merasakan apa-apa, nothing. Semoga saya, Anda dan saya dan Anda semua merasakan kehadiran Tuhan dalam apa yang sedang kita jalankan dalam Ekaristi, dalam apapun juga. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan mengalami kasih Allah yang melimpah dalam bentuk kejutan-kejutan, pengalaman indah, pengalaman menarik dalam diri kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.